Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 baik AP maupun TSM, SMK Alam Karya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum belajar jangan lupa berdoa agar Allah memberikan pemahaman kepada kalian semuanya, dan Allah menjadikan kalian anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Setelah berdoa, jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang sudah Bapak kirim di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bapak akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini, harus percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah apa saja yang kita dapatkan jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 5 hikmah yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, menjadikan manusia itu tidak kesulitan. Kehidupan manusia itu menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, mencegah dan mengatasi perselisihan, serta selamat dunia dan akhirat, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk menuntun, membimbing manusia untuk menjalani kehidupan yang ada di dunia. Untuk Al-Quran sendiri, kitab umat Islam dijadikan sebagai pedoman kita, sebagai pegangan kita agar kita tidak tersesat, agar kita selalu jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan yang memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sering kita membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara semua manusia yang disebabkan perselisihan pendapat dan perselisihan, dan merasa bangga terhadap apa yang dimilikinya masing-masing, meskipun berbeda pendapat tetap diperbolehkan. Artinya apa? Ketika kita memiliki pendapat yang berbeda-beda, ya, jangan kita merasa bangga dengan pendapat kita, jangan kita merasa benar dengan pendapat kita. Ya, jadi hikmah kita percaya kepada kitab Allah adalah untuk menengahkan kita dari berbagai macam pendapat. Kemudian yang ketiga adalah untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, seperti yang terkandung di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab untuk pelengkap dari kitab-kitab yang sebelumnya, Zabur, Injil maupun Taurat. Jadi tidak ada lagi kitab setelah kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada semua umat Islam. Dan yang keempat,
adalah untuk menginformasikan kepada setiap umat bawahan Nabi dan Rasul terdalam mempunyai syariat, mempunyai aturan dan jalan masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dan Rasul itu sebelum Nabi Muhammad itu mereka itu memiliki aturan, memiliki tata cara bagaimana cara kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang terakhir adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, seperti yang dikandung dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu ya sebagai petunjuk, sebagai pedoman kepada umat manusia. Selanjutnya, ya, bagaimana cara kita menghayati beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 8 tahap ya. Bapak akan jabarkan ke 8 tahap itu. Tahap pertama, kita harus mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah rasul kita, dan Islam adalah agama kita, ya. Jangan sampai kita sebagai umat Islam hanya sekedar status, ya, hanya sekadar ucapan saja, tapi tidak disertai dengan praktiknya. Ya, jangan sampai seperti itu anak-anak ya. Yang namanya orang Islam harus sholat, harus berpuasa, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tahap kedua adalah kita harus mengetahui tata krama membaca Al-Quran, adab kita di dalam membaca Al-Quran, ya. Yang pastinya adalah sebelum kita membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu untuk berwudu. Kemudian kalau bisa adalah menghadap ke kiblat dan memulai bacaan Al-Quran dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Jadi harus tahu anak-anak ya. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatan manusia, tapi buatan Allah langsung. Tahap ketiga, kita harus mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali surah atau ayat yang mengandung perumpamaan atau berupa perumpamaan. Itu banyak sekali ayat yang mengandung perumpamaan atau bagaikan, ya. Selanjutnya tahap keempat adalah kita harus mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al-Quran. Kalau kita belum bisa mempelajari dan memahami Al-Quran, setidaknya kita bisa baca Al-Quran. Kemudian tahap kelima adalah kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali surah atau ayat yang mengandung hikmah dan tidak bisa langsung diartikan, akan tetapi memiliki arti yang tersirat, arti yang tersembunyi. Dan selanjutnya adalah tahap keenam adalah kita harus mengetahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia. Tidak ada, dan harus mendahulukan surah atau ayat yang lebih mudah dan tegas, maksudnya untuk segera dilaksanakan, ya. Jadi nggak perlu harus kita baca Al-Quran, ya kan, kita baca dasar dulu seperti baca Iqra, juz amma, baru naik ke Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mengetahui bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran terbagi dua macam. Pertama, ayat-ayat Muhammad, yaitu ayat yang tegas, jelas maksudnya, dan mudah dimengerti. Ada juga ayat-ayat muhkamat, adalah pokok-pokok isi Al-Quran yang harus dilaksanakan oleh manusia dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ada namanya ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sulit dimengerti dan hanya Allah SWT yang mengetahui maksud dan maknanya. Kemudian yang terakhir,
adalah jika kita harus menjalankan, ya kita harus menjalankan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan keadaan dan kesanggupannya masing-masing. Karena di dalam Al-Quran itu banyak perintah yang ditujukan untuk umat manusia. Yang ada perintah untuk sholat, waqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan membayar zakat. Jadi kalau sudah diperintahkan wajib kita melaksanakannya. Kalau kita tidak melaksanakannya maka kita akan mendapatkan dosa, ya anak-anak. Kemudian ya ada beberapa wujud penghayatan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempelajari Al-Qur'an, baik mempelajari dengan membaca, menulis Al-Quran seperti melalui metode dan mempelajari dan memahami tajwid serta makhrajnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran jangan hanya sekedar baca saja, tapi harus tahu tajwidnya, makhrajnya, seperti itu, dan dibaca dengan secara tartil, secara benar. Dan yang kedua, mempelajari isi kandungannya melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, memahami tata krama membaca Al-Quran atau adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian memahami tata krama dalam menerjemahkan Al-Quran atau mengartikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya memahami tata krama dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran atau makna Al-Quran. Selanjutnya adalah memahami tata krama melaksanakan, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah memahami tata krama atau adab dalam menyiarkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan rukun Islam dan syarat Islam dengan komitmen yang teguh, dengan istiqomah. Jadi kalau kita sholat 5 waktu harus yang rutin setiap hari gitu ya anak-anak ya. Jangan sholatnya nih cowok cuma sekali dalam seminggu, sholat Jumat doang, nggak boleh. Jadi harus dijalankan setiap hari, harus istiqomah, terutama sholat-sholat yang wajib, zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh ya. Udah pada balik, seharusnya sudah tidak lagi meninggalkan sholat ya. Dan yang terakhir adalah berbuat baik terhadap sesama, terhadap hablum minan nas, khususnya fakir miskin, sebagai salah satu bentuk aplikasi beramal soleh. Kalau kita punya rezeki lebih, ya, punya rezeki yang banyak, kita sisihkan, khususnya kepada orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, ya. Mungkin, ya, ini saja anak-anak penjelasan dari Bapak, ya, terkait kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, Bapak minta kalian mengerjakan penilaian harian halaman 6 dan halaman 7. Sekali lagi ya, Bapak minta kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing untuk halaman 6 dan halaman 7 yang ada di LKS penilaian harian. Setelah kalian kerjakan, Bapak minta dikumpulkan hari Selasa besok ya, Selasa temunya ya, Selasa temunya ini ya. Maaf, hari Senin ya. Mohon maaf, hari Senin besok ya. Hari Senin besok dikumpulkan di sekolah. Ya, jangan lupa Bapak tunggu ya. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, semangat meraih cita-cita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.